adik-adik yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Kak Miracle. Ini saatnya kita beribadah pada Tuhan Yesus. Sebelum itu mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami boleh kembali lagi bersama-sama memuji, beribadah kepada Engkau. Berikan kami hati yang bersuka cita, hati yang mau memuji, hati yang menyembah di hadapan-Mu Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan kita pujikan, kuat-kuat yang terkuat. Dari segalanya, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lebih lagi pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berbuah, 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 berbuah. Kita pujikan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita sekali lagi pujikan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah.
berbuah, 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 berbuah. Kita percaya kita berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yuk, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita lebih lagi siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita pujikan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita menyembah Tuhan ya adik-adik. Memimpin, menuntun setiap hati kami, setiap jalan langkah kami. Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang memuji dan menyembah-Mu. Masuk ke dalam hadirat-Mu, Yesus. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Ajar kami Tuhan, biar lebih lagi mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Oh, Kau sungguh baik, segala perbuatan-Mu sungguh dahsyat bagi kami. Oh, pimpin hidup kami Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku,
kepada Kak Dia Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Kak Dian berharap adik kita bersuka cita, tetap bergembira, tetap semangat. Kemarin kita habis merayakan apa? Hari Kemerdekaan, yaitu bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang keberapa? Hayo, ke-80 tahun. Nah adik-adik, pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semua. Kini saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah, berakar kuat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Nah adik-adik, tapi mari kita tetap bersuka cita, kita bergembira, kita akan memasuki bulan-bulan yang baru untuk kedepannya. Kak Dian berharap adik-adik tidak pernah lelah untuk beribadah di hadapan Tuhan. Siapa yang kemarin bolong ibadah, ayo ngaku. Ayo. Siapa yang kemarin hari Sabtu tidak ikut ibadah, ayo ngaku. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi kalau adik-adik bilang, Kak aku datang tapi gak datang, hayo. Tuhan tahu. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang berdiri tegap. Kak, kenapa kita harus berdiri tegap? Nah, kita dengarkan kisah ini. Yaitu adik-adik, Kak Dia mau tanya dulu. Adik-adik pernah ngelihat tentara atau tidak? Ayo. Siapa di sini yang pernah melihat tentara sedang berjaga? Kak, aku gak pernah tentara. Ih, masa adik-adik gak pernah lihat tentara? Pasti pernah. Kalau gak pernah ngelihat secara langsung, pasti pernah lah ngelihat di TV, di film-film. Ketika ada peperangan, mereka tentara berdiri siap tegap, atau ketika mereka sedang menjaga posnya, mereka berdiri tegap adik-adik. Karena adik-adik gak ada kan bertemu dengan tentara yang lagi perang, tiba-tiba mereka main HP, enggak ada adik-adik. Mereka semua benar-benar mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, mempersiapkan mata mereka melihat apakah ada musuh, mata mereka mengintai adakah bahaya yang akan mendatangi mereka. Mereka siap sedia adik-adik, mereka awas. Matanya awas, telinganya peka, dan seluruh tubuhnya siap bergerak kapan saja. Dia tahu bahwa tugas tentara adalah melindungi markas dari musuhnya. Jadi adik-adik, ketika adik mau jadi tentara, adik-adik harus berdiri tegap. Nanti kalau pas ada lagi berjaga, lagi ada musuh, adik-adik harus siap sedia. Gak mungkin kan adik-adik bangun tidur, nanti dulu, aku masih ngantuk Kak. Gak ada. Tentara itu harus siap sedia. Jadi adik, kita juga mengatakan bahwa kita ini juga seperti tentaranya Tuhan. Kita juga punya musuh. Ternyata bukan hanya tentara-tentara yang ada di sekitar kita yang punya musuh atau lawan, ternyata kita juga punya musuh adik-adik. Kita ini sebagai tentara-tentaranya Tuhan juga punya musuh. Tapi sayangnya adik-adik, musuh kita tidak terlihat. Musuh kita kasat mata. Musuh kita tidak nyata adik-adik. Jadi kita gak bisa ngelihat langsung di mana keberadaan musuh kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, karena musuh kita tidak terlihat, siapa yang tahu? Yang tahu, ayo dijawab, siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis adik-adik. Nah, dikatakan iblis itu selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Iblis yang tidak terlihat itu banyak sekali melakukan godaan-godaan terhadap kita untuk melakukan sesuatu hal yang jahat, seperti godaan-godaan kebohongan, tipuan, curi-mencuri, hal yang tidak jujur. Itu seringkali iblis lakukan
menghasut setiap kita untuk melakukan hal yang jahat. Tapi kalau kita tentara-tentara Tuhan, kita siap sedia. Firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia sedang mencari celah untuk menerkam kita adik-adik. Jadi kalau kita mau melawan iblis, kita harus menjadi tentara-tentara Tuhan yang siap sedia. Kita harus menjadi tentara-tentara Tuhan yang waspada. Supaya kita waspada, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan selalu siap sedia melawan godaan. Sama seperti tentara yang memiliki alat perlindungan, kita sebagai tentaranya Tuhan juga punya alat perlindungan. Kita nggak boleh kalah sama tentara-tentara yang lain. Kita sebagai tentaranya Tuhan juga punya alat perlindungan. Apa sih alat perlindungan kita? Yang pertama doa, yang kedua membaca Alkitab, dan yang ketiga taat kepada firman Tuhan. Itu adalah senjata untuk kita melawan musuh. Kalau kita sudah berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Di Efesus 6 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, jadi berdirilah tegap. Ini bukan hanya tentang berdiri dengan badan lurus, tapi juga berdiri tegap di dalam iman. Kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Artinya itu kita berdiri tegap dengan bukan berdiri tegap dengan badan lurus, bukan berdiri tegap aslinya tegap gitu doang, enggak. Tapi kita harus tegap berdiri di atas iman yang teguh adik-adik. Kita harus beriman kepada Tuhan. Kita nggak boleh goyah. Kita tidak boleh goyah kalau ada musuh. Kita nggak boleh goyah kalau ada masalah. Kita harus tetap taat kepada Tuhan meskipun banyak godaan. Kak, aduh, godaanku waktu puasa banyak banget, Kak. Tadinya aku mau puasa sehari, tapi gara-gara godaan makanan yang sangat lezat, minuman yang sangat dingin, menyegarkan, aku batal puasa, Kak. Ya, kita tidak menang atas godaan adik-adik, tapi kalau kita memiliki iman yang bulat kuat, mau makanan enak lewat, mau minuman enak lewat, kita tetap teguh dalam iman, percaya. Aku pasti bisa berpuasa 1 hari, aku pasti bisa melewati hari ini karena Tuhan yang menyertaiku. Nah, perkatakan kata-kata yang baik supaya kita menang atas godaan adik-adik. Kita harus bisa berkata tidak kepada dosa. Jadi kalau kita tidak bisa berkata tidak kepada dosa, ya nanti kita diterkam sama iblis. Nanti kita buka celah iblis masuk dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, mari kita tetap berdiri dengan hati yang kuat, yang tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan iblis. Jadi adik-adik, mari kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita buka di Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-60. Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14, kalian salah. Pasal yang ke-60 ayat yang ke-14, ayat yang 12 kalau lihat kita adik-adik. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang menginjak-injak para lawan kita. Jadi adik-adik, percayalah bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Dengan kita berdiri tegap dengan iman yang kuat, dengan rasa percaya yang teguh di hadapan Tuhan. Ingat, musuh kita itu tidak terlihat. Musuh kita kasat mata, iblis yang akan menjadi musuh kita. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan untuk mendapatkan kemenangan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan baca Alkitab, dengan taat kepada Tuhan. Dengan ketiga hal itu, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi adik, mari bersukacita, mari bergembira, jadi tentara-tentara Tuhan yang kuat, jadi tentara-tentara Tuhan yang militan,
jadi tentara-tentara Tuhan yang siap sedia. Kalau ada musuh datang mau menyerang, kita sudah punya senjata untuk melawan. Nah adik-adik, kemenangan menjadi bagian kita. Kemenangan akan menjadi hak kita ketika kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, demikian renungan pada sore hari ini adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Kau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah selesai bekerja di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kami akan melihat perkara-perkara yang sukar akan Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita bila mereka datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapak, kita semua yang sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. God bless you adik-adik, sampai jumpa, ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. See you in cheerful Saturday. God bless you.